Nah, ini sebelum tadi saya undang Bro William, kita nunjukin video yang menurut saya tuh lucu banget ya, melambangkan Mhm. kondisi jantung gitu ya, kondisi perasaan di tengah IHSG kita yang naik-naik tinggi tuh turun koreksi dalam gitu. Jadi itu bikin kita deg-degan gitu, Bro William. Nah, Iya. tapi dari sudut pandang Bro William nih, boleh nggak sih diceritain, kita mulai dari yang ringan-ringan dulu nih Bro Will. Apakah memang Mhm. kondisi market kita di bulan Oktober itu, awal-awal Oktober itu selalu kayak gini gitu ya? Karena kan Bro Will ini menjadi narasumber pertama kita di kuartal 4 2022. Gitu. Boleh nggak nih diceritain secara historical gimana sih? Oke, kalau historical sebenarnya malah udah mulai lebih tenang ya, karena kondisinya justru kalau kita lihat, katakan 10 tahun aja deh terakhir ya, IHSG itu Septembernya emang jelek. Tapi Oktober udah menguat kembali, nanti November ada sedikit aja pelemahan, baru Desember kan rally kan, yang mana orang orang melihatnya sebagai apa sih namanya, Santa Claus rally gitu ya. Jadi kalau kita lihat historical tiap tahun sih sebenarnya di Oktober ini udah boleh lebih tenang lah, nggak separah bulan kemarin lah gitu kan. Jadi mestinya sih emosinya teman-teman penonton di sini nggak kayak video tadi ya di bulan ini ya, lebih lebih relax lah gitu. Harusnya bisa lebih rileks ya. Kalau kalau masih ada yang berasa kayak tadi, artinya salah pilih emiten nih kayaknya. Ya bisa bisa juga salah pilih emiten. Oke oke Bro Will. Ini kan kalau kita ngomong secara historical, katanya ya di bulan Oktober Hmm. itu jadi bulan-bulan yang jauh lebih banyak ijonya atau menguat ya, akan banyak saham-saham yang menguat di Oktober daripada bulan September gitu. Kalau September katanya lebih banyak yang minus gitu ya secara historical. Tapi kalau di bulan Oktober katanya ini mulai rebound nih di kuartal keempat. Nah, menurut Bro Will gimana? Bener nggak sih asumsi itu? Bukan asumsi lagi sih, memang datanya memperlihatkan bahwa selama ini di bulan Oktober sih naik marketnya. Oke. Berarti ini sebenarnya kondisi yang bagus ya buat kita untuk mengkoleksi gitu atau mulai bolehlah beli cicil-cicil dikit gitu. Ya boleh, cuman maksudnya sih kalau misalnya ini masih September, apalagi kayak kemarin 30 September kan marketnya asik banget kan. Sebenarnya Mm-mm. kalau pas momen begitu mungkin lebih enak ya. Cuman ya kalau sekarang udah mulai naik, ya mencari saham-saham yang dalam posisi ketinggalan masih oke lah, masih memungkinkan. Cuman ya gitulah, namanya juga kondisi market setelah kemarin agak-agak jatuh, mix banget kan, volatilitasnya tinggi, ya biasanya orang agak lebih apa namanya, lebih panik gitu ya di saat seperti itu ya, antara panik buy atau panik sell. Jadi mungkin kita perlu sedikit edukasi nih, kalau lagi market lagi volatile tuh better hadapinnya gimana sih, apakah langsung F4 F2 gitu, buy sell sembarangan, atau gimana gitu kan, karena kebanyakan orang kan berpikir bahwa kalau lagi naik peluang, kalau lagi turun ya maaf kata nih, di luar justru banyak beredar yang bilang kalau market lagi turun tutup laptop aja, yang mana kalau menurut gua kurang tepat ya, karena kenapa pas turun tuh nggak mau beli yang lagi diskon, pas naik lu malah ikutan yang beli di atas gitu kan. Jadi Mm-mm. agak disayangkan aja, mungkin lebih kepada ya itu psikologinya dalam menghadapi volatilitas market yang perlu ditingkatkan ya, Mm-mm. kira-kira kayak gitu. Iya, iya, iya. Emang banyak cuan troopers yang kadang-kadang kebalik dan sebenarnya gue juga seperti itu di awal-awal ya. Ini kesalahan Hmm. pemula ya. Ya. Jadi begitu dia udah naik kita dan di pucuk-pucuk kita malah baru beli gitu kan. Akhirnya pas Ya, kita beli ya turun gitu, kebalik jadinya ya. Nah, tapi kan yang kita mau lihat sekarang ini adalah bagaimana caranya supaya kita itu bisa tetap tenang gitu, bisa stay cool gitu di tengah IHSG yang lagi kayak gini. Apakah dengan cara kita merahasiakan emosi kita gitu, Bro Will, atau memang ada strateginya? ada sih, nggak perlu sampai ditutupin gitu ya. Maksudnya, oh pura-pura nggak tahu ya, nggak juga, nggak tepat gitu kan. Tapi kan Kurang nggak lost gitu, menurut gue, pura-pura hmm? nyangkut. Biasa kayak gitu Nah, kan kita pura-pura nggak nyangkut kan. iya, pura-pura enggak, padahal iya gitu ya, nggak tepat juga Uh, lah. Nah, misalnya kan gini, sebenarnya caranya nggak terlalu sulit, karena biasanya setiap orang kan kalau beli saham juga
se apa namanya seasal-asalan nabrak sore kan pasti pelajarin juga kan. Maksudnya pas Iya, lagi market dia ada yang ramai dia ada naik beli sore juga akan ngecek gitu kan. Biasanya kenapa gue bilang sore karena sebagian masih menunggu broker summary gitu kan. hmm, Nah kita bicara dari broker summary dulu deh gitu kan. Kalau misalnya sore-sore udah keluar datanya kan kita mau ngecek nih saham yang kita beli biasanya itu kita cek ini masih diakumulasi nggak atau apakah saat beli ini ada big player yang masuk atau enggak. Hal-hal iya, kecil kayak gitu kan biasanya masih dilakukan bahkan pada saat kita membeli saham secara mendadak gitu ya pas lihat di running trade ada yang menarik di luar dari incaran tiba-tiba ada yang menarik beli sorenya biasanya kita mau tahu masih aman nggak. Nah misalnya nih kayak hari ini aja deh hari ini ngecek sahamnya apakah gitu ya dilihat dicek datanya misalnya dari broker summary atau lalu dicek dari chartnya ternyata kita lihat ini sebenarnya aman trennya naik tapi kita emang nggak akan tahu dong besok ada apa gitu kan. hmm. Tahu-tahu besok langsung ngedrop gitu kan tapi kita jangan langsung um, jangan Patah langsung juga. panik. Kenapa? Karena kita kan juga sudah melihat bahwa di malam sebelumnya itu kan kita melihat bahwa saat ini memang ada di saham tersebut memang ada indikasi yang bagus gitu Mhm. kan apalagi kalau misalnya sampai dikatakan ada akumulasi besar masa iya dalam satu hari langsung distribusi gitu kan ini juga logik yang sering gua tanemin juga ke teman-teman gua juga maksudnya kadang ada saham yang kita lihat nih satu minggu diakumulasi terus gitu kan. Tiba-tiba besoknya turun. Apakah penurunan satu hari itu langsung distribusi besar? Belum tentu gitu kan. Jadi kalau bisa ditanamkan logik logik seperti ini, nggak perlu langsung buru-buru panik. Tapi kalau logik down sebenarnya nggak cukup. Kita bisa cek juga dari volume sih sebenarnya ya. Volume Hmm. di akhir hari. Kalau misalnya saham turun mau sedalam apapun, apalagi saat ini ARB cuma 7%, kita Mhm. lihat volumenya gitu ya. Kalau volumenya ternyata tipis banget atau lebih kecil dari volume sehari sebelumnya, sebenarnya kita udah bisa tenang lah. Kita tahu satu hal yang pasti memang turunnya itu nggak ada distribusi yang besar lah gitu ya. Kita bisa bilang bahwa yang panik itu adalah pelaku pasar yang lain bukan yang melakukan akumulasi sebelumnya. Kira-kira kayak gitu. Jadi salah satu untuk beberapa cara maksudnya untuk bisa tetap tenang pertama ya pastinya aku menganggap semua akan analisa lah di sore hari gitu saham yang udah beli mau itu Hmm. saham yang udah rencanain atau yang baru dibeli mendadak tadi gitu ya terus melihat dari volume di akhir hari apakah saham itu turunnya langsung volumenya tinggi kalau volume tinggi ya udah kita ngaku kalah aja berarti benar-benar yang buang juga banyak terdistribusi sahamnya gitu ya kalau misalnya turun volumenya tipis dibandingin sehari sebelumnya ternyata setengah barnya aja nggak nyampe ya nggak perlu panik sebenarnya kita tahu satu hal kita nggak nyangkut sendiri di situ gitu loh jadi kemungkinan sahamnya masih ada potensi naik dan nggak dan biasanya masih akan mengalami fase yang namanya markup gitu ya Mhm. jadi masih ada kemungkinan dinaikin dulu supaya terdistribusi habis di harga yang lebih tinggi itu saling sering kondisi ini memungkinkan hasil akhirnya saham ini jadi kayak apa yang kita sebutnya false break jadi pagi-pagi di drop sore-sore naik candlenya ekornya panjang di bawah gitu gitulah kita bisa lihat dari volumenya sebenarnya Hmm. gitu dan satu lagi Mhm. dasar dari sentimen yang menyebabkan pelemahan harga ya Mhm. jadi misalnya kayak sekarang kan sentimennya yang lagi rame apa sih inflasi ya Iya. inflasi terus resesi dan segala macamnya gitu ya. Kalau gue punya tips kayak begini, cuman mungkin nggak gampang untuk langsung diterapkan. Kita Mhm. ngeliat berapa lama sentimen ini sudah dibahas dan Hmm. pasar. Jadi ibaratnya gini, kalau sentimen inflasi ini kan sebenarnya udah dari Maret gitu ya. Kurang lebih dari Maret dimulai dari inflasinya di US dulu. Betul. Inflasi di US sudah naik, tapi HSG kita ikut naik. Nah, gue sempat bikin jokes inflasi itu juga menaikkan harga saham ternyata gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat sentimen itu udah lama dan di saat sentimen itu udah ibaratnya udah cukup makan waktu untuk dapat panggung gitu ya, menghantui market bahasanya kita dulu kan. Tapi ternyata market kita nggak ngerespon ya udah kita boleh tenang bos tapi kita tahu ini sentimennya sebenarnya udah lama dan market kita nggak ngerespon kalau ada volatilitas pergerakan yang volatilitasnya tinggi sebenarnya udah dapat alasan-alasan untuk kenapa nggak usah buru-buru panik Iya. gitu dan konfirmasinya balik ke volume aja. Oke, oke, oke. Setuju, 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 setuju. Ini berarti ujung-ujungnya kita harus ngelihat volume ya. Nah, ini ngomong-ngomong tentang Betul. volume ya, untuk membuat kita secara psikologis lebih tenang ya dan lebih cool ketika kita ngelihat volume. Saya tuh ada ngelihat postingan dari WH Project-nya Bro Will nih. Nah, tentang volume.
gitu ya. Jadi ada tuh Hah? yang namanya, ini correct me if I'm wrong ya. Jadi Bro Will tuh Ya, ada tentang harga sahamnya turun gitu ya, tapi volumenya itu kok kayaknya gede gitu. Gede apa kecil gitu kalau kalau nggak salah. Nah, dan ini ternyata merupakan kayak orang yang tukar-tukaran barang aja. Jadi dia bikin volume, jadi oh, volumenya tuh gede, tapi dia harganya turun gitu. Nah, ya, ini ya. if I'm wrong gitu ya. Ini gimana cara kita ngebedain ini, Bro Will? Oke, berarti volume yang kosong ya, itu Iya, volume spiking, kosong. sahamnya naik atau turun, tapi ternyata pas dicek sorenya, oh ini cuman ada yang beli banyak, jual banyak, habis gitu ya. Iya, iya Oke, betul. itu juga kondisi, ya betul-betul. Kondisi kayak gitu, kalau sekarang dengan broker summer yang ditunggu sore, memang agak lebih susah sih. Tapi kalau memang spiking yang kayak gitu sih harusnya sejauh ini sepengamatan aja dulu ya, karena teorinya beginian nggak ada sebenarnya. Cuman sepengamatan gue sih satu sesi pertama juga udah kelihatan sih kalau memang volume-volume kosong ya, kalau misalnya naiknya signifikan, volumenya Mhm. spiking, ya itu kita udah kurang lebih bisa ambil kesimpulan, nah ini volumenya kosong. Tinggal cek aja di grafik apakah volumenya ini melonjaknya signifikan di atas rata-rata. Jadi kalau misalnya rata-ratanya berapa gitu ya, tahu-tahu dia spikingnya sampai ya ibaratnya kalau kita pakai penggaris beda sampai berapa senti gitu ya. Nah itu kita tahu nih spiking banget nih gitu kan. Kita udah bisa kurang lebih mengambil kesimpulan ada something yang perlu dicurigain. Nah, Mhm. kita cobalah sorenya kita cek ini saham beneran volumenya tinggi, asli ada akumulasi atau cuman kayak gue bilang volume kosong. Kalau volume kosong kan jadi ibaratnya ada yang beli 100.000 lot gitu ya. Terus sorenya dia jual 99.000 lot. Basically net price 1.000 lot itu tidak termasuk akumulasi sama sekali gitu kan. Itu Mhm. volume benar-benar kosong. Tapi dia nyumbang volume 199.000 lot dari transaksi jual belinya. Kalau yang kayak gitu kita tinggalin. Dan memang Nah, jadinya kita harus menunggu volume di hari pertama, baru kita action di hari setelahnya. Telat dikit sih, tapi lebih baik kita tahu bahwa memang saham itu ada pergerakannya dimulai karena adanya aksi beli yang besar. Itu jauh lebih bagus gitu. Ya kalau hmm, zaman dulu kode-kode broker semua real time sih langsung kelihatan. Cuma kalau sekarang ya mau nggak mau nunggu sore gitu kan pilihannya kan. Ya nggak ada pilihan lah, tapi lebih baik confirm atau telat dikit tapi confirm gitu loh. iya 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 iya. Benar 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 benar. Ini berarti harus nunggu dong ya, harus sabar nunggu di akhir hari. Mendingan nunggu confirm dulu daripada kita berasumsi dan ternyata salah gitu ya, Bro Will ya. Betul. Oke, ini menarik banget untuk diperhatikan. Nah, jadi begitu ya, Cuan Trooper, supaya kita bisa tetap cool ya, kalau kita ngelihat volume dan juga nggak salah, dan ternyata itu volume kosong gitu ya. Jadi, eh, kurang lebih triknya adalah seperti itu. Nah, buat para Cuan Troopers yang kemudian nggak sempat menonton Instagram live kita dari awal, jangan lupa untuk menonton di Instagramnya Sukor Sekuritas gitu ya. Jadi ini nanti akan kita save, jadi kalian bisa nonton ulang dari awal. Dan jangan lupa screenshot Instagram live pada malam hari ini, tag ke Sukor Sekuritas, tag juga ke Instagramnya Bro William Hartanto, dan juga tag ke Instagramnya WH Project juga boleh ya bro ya. Supaya Ya makin boleh, ramai. boleh. Tag juga ke Instagram saya juga boleh. Nah ini ada nih WH Project Official gitu ya. Nah itu bisa tag ke Bisa sana. bener. Iya. Ini kalau kalian tag di story, kalian bisa mendapatkan buku Merdeka Finansial dengan investasi saham karangan CEO Sukor Sekuritas Bernardus Wijaya. Oke, kita lanjut lagi nih. Ada yang nanya nih, Lusima.31. Pak Will IG-nya apa? Ya ini yang lagi live bareng kita, William Hartanto ya. Beda Martanto dulu. Jadi bisa langsung di tag ya, untuk mendapatkan buku Merdeka Finansial dan juga bisa di repost sama kita semua. Oke, Bro Will, kita balik lagi Ya, ke tema kita, tetap tenang supaya kita bisa stay cool di market. Kita gimana ya, walaupun belum terlalu jago nih ya, belum terlalu jago banget ngelihat pergerakan pasar, tapi kita minimal bisa tetap tenang. Kalau kalau saya sih ngelihatnya sepertinya nih ya, sepertinya semakin kita menjadi seorang trader atau semakin pendek time frame kita itu untuk bertransaksi, nah kita tuh akan psikologinya semakin bermain gitu. betul. Tapi semakin semakin kita menjadi investor atau jangka panjang,
psikologi tradingnya tuh kurang bermain gitu. Nah, ini pendapat Bro Will gimana? Setuju sih, kalau kita jadi investor psikologinya lebih kurang main karena gini aja, kalau sejauh yang gue tahu ya, kalau investor itu kan yang nungguin laporan keuangan tiap 3 bulan sekali kan. Jadi satu kali laporan keuangan, belajar di kesimpulan buy, terus tinggal 3 bulan kemudian baru tunggu hasil kan. Iya, betul. Jadi otomatis mereka walaupun kelihatan time frame lebih panjang, biasanya sih pengamatannya agak lebih sedikit dibanding kita trader yang kalau perlu ngecekin tiap hari. Karena kita kan trading cuma ngikutin momentum. Jadi bila mana momentumnya udah selesai, kita udah bisa ancar-ancar nih, apakah gue udah harus tinggalin ini sama atau belum, gitu kan? Jadi memang trader tuh biasanya psikologi lebih main, ya insting dagangnya lebih gerak lah istilahnya kan, karena tiap hari harus ngeliatin sahamnya, terus apakah masih layak dibeli atau enggak, masih layak diikuti atau enggak, di hold atau enggak, atau harus exit atau enggak. Betul sih, kalau trader itu psikologinya akan lebih main sih. Ya kan banyak yang bilang gini, di jangka panjang harga saham akan mengikuti valuasinya. Gue sih setuju. Ya, karena dalam jangka pendek perjalanan menuju valuasinya tentukan oleh trader. Jadi trader memang lebih main psikologinya, itu betul. Oke. Nah, ini sebelum kita jawab pertanyaan dari Cuan Troopers, saya pengen nanya lebih dulu nih, Bro Will. Bro Will ini Ya, ada dua nih langsung ya pertanyaannya, pertanyaan gabungan. Yang pertama adalah Bro Will ini belajar tentang psikologi market itu di mana, itu yang pertama. Dan yang kedua, setelah Bro Will itu mulai bisa mengendalikan psikologi sendiri gitu untuk trading, ini nih bisa sudah dituangkan di buku yang mana nih? Kan Bro Will juga mengarang buku kan, gitu kan. Nah, betul, betul. yang mana nih Bro Will cerita tentang psikologi nih? Oke, gue mulai dari yang di buku dulu ya, karena lebih Iya. gampang dijawab. Itu buku gue yang ketiga, Mindful Trader, yang covernya putih tuh di belakang gue tuh. Ya, di belakang Iron Man tuh. Nah, itu buku ketiga yang ya ketutupan sih. Agak ketutupan. Nah. Cuma maksudnya itu buku yang benar-benar mengajarkan untuk lebih mengutamakan mindfulness dalam trading. Bawaannya jauh lebih tenang, dan kita kayak, gimana gini, lo mau belajar banyak sumber, it's okay. Tapi pada akhirnya keberhasilan itu bukan pada metode apa yang lo ikutin, tapi kemampuan lo untuk menyaring setiap metode untuk dikombinasikan jadi satu style baru, gitu ya. Jadi itulah kemampuan mindfulness kita untuk bikin kita bawaannya tetap tenang, gitu, Iya. dalam menghadapi market. Karena gue belajar dari pengalaman nih, kadang-kadang ada beberapa orang yang istilahnya apa ya, ngotot sama satu atau beberapa metode doang, karena pada waktu tertentu works banget, ketika udah nggak works mereka cuma menganggap marketnya yang salah, gitu ya, bahwa metode ini tetap benar gitu. Jadi ada kalanya akhirnya gue temuin bahwa nyangkut pun nggak apa-apa, yang penting metodenya benar. Sebenarnya bukan di situ, tapi kemampuan kita mengetahui kapan metode tertentu harus dipakai, dan apakah di saham-saham tertentu, maksudnya apakah works di saham-saham tertentu doang atau kita harus adaptasi lagi. Nah, itu yang dibahas di buku Mindful Trader tentang psikologi market ini. Nah, kalau ditanya gue mulai belajar psikologinya sendiri dari mana, bawaannya ya tenang. Sebenarnya langsung dari market, bro. Gue ini dulu nggak ada mentor-mentoran. Ya, Iya. pada zaman dulu mau mentor-mentor saham tuh mahal, gitu. Dan budget mahasiswa nangis sih kalau suruh bayar, jujur aja. Jadi kalau disuruh bayar mentor nggak kuat. Hasil gue nggak pernah punya mentor. Langsung dari market aja. Ketika dikerjain saham gua turun ya gua belajar, pas saham lagi naik gua belajar juga gitu. Jadi datang dari hasil dari jam terbang aja. Ya opsi beda-beda sih. Ada orang yang butuh mentor lebih cepat, ada yang nggak butuh kayak gua juga. Dia nggak butuhnya karena kondisi gitu kan. Yang merasa tidak butuh belajar langsung dari market juga boleh, nggak apa-apa. Cuman dalam hal ini kalau gua sendiri belajar langsung dari market. Termasuk di Berarti kerjaan pun udah pernah gitu. Jadi makanya tuh dapat semua dari situ. berarti guru terbaiknya ini langsung marketnya ya. Ya, Nyangkut-nyangkut. setuju. Menurut gue betul market akan jadi guru terbaik, karena kalaupun kita belajar sama orang lain, ada minusnya. Ya plusnya adalah lebih terarah, minusnya adalah pengalaman mereka sama pengalaman yang akan kita dapetin itu udah beda waktu. Gitu ya, udah beda time frame, udah beda zaman lah istilahnya gitu kan. Pengalaman yang kita dapat dari guru kita, itu siapapun gurunya, itu mungkin saat kita akan mendapatkan pengalaman baru itu udah banyak perbedaan, sehingga kita mau nggak mau harus bisa adaptasi lagi. Pertanyaannya adalah apakah setiap orang bisa beradaptasi tersebut, gitu. Iya. Makanya tadi gue bilang di awal, kadang-kadang ada orang ngotot sama satu metode. Ya sebenarnya nggak salah sih, cuma kalau pada waktu tertentu market membuat metode tersebut jadi nggak works, kitanya bisa terima atau enggak, bisa adaptasi atau enggak, itu yang penting.
gitu. Hmm. Jadi memang menurut gue market ya the best teacher-nya sih. Tapi ngaruh nggak sih? Ngaruh. Ini jadi pertanyaan lanjutan nih, Bro Will. Tapi pasti cuan troopers Oke. pengen. Ini cuan troopers pengen tahu nih. Soalnya ini akan sangat relevan dengan psikologi kita terkait dengan kayak seberapa besar gitu loss yang bisa kita terima sampai kita tuh belajar gitu. Kadang-kadang kan ada orang yang dalam banget, apa kita istilahnya bilangnya duit belajarnya tuh mahal banget gitu. Tapi menurut Bro Will sendiri duit belajar itu yang gimana ya kita bilang ya, yang standar lah, ukuran standar untuk belajar itu sebenarnya seberapa banyak sih gitu. Kalau yang kebangetan itu berapa banyak sih gitu. Sebenarnya sih itu susah dibuat perhitungannya ya, maksud gua. Ya. Itu kadang-kadang datang dari kita punya feeling juga, maksudnya pada saat kerugian tertentu apakah kita masih bisa menerima atau enggak. Kalau Hmm. misalnya itu dianggap cukup ya udah mendingan gak usah paksain daripada istilahnya mentalnya kena tekanan market, kan ada yang kayak gitu. Itu Ya. benar-benar ada. Jadi ketika ruginya udah terlalu berat, akhirnya dia menganggap udah kayak emosinya tuh kayak grafik aja, grafik turun, moodnya turun, nggak lagi naik ya happy banget gitu. Sebenarnya kan nggak perlu sampai kayak gitu. Jangan sampai gara-gara angka kita punya apa istilahnya punya mental tuh geraknya sesuai grafik, kan gak bagus. Nah kalau ditanya apakah berapa batasan kerugiannya, kalau menurut gue sih sebenarnya variatif. Tapi kalau gue pribadi ya, Iya. kalau loss gue udah 80% sih gue udahan. Karena dulu gue pernah ngerasain gitu, pernah ngerasain udah capek-capek cuan loss 80% beneran terjadi dan balik ke modal awal itu benar-benar titik terendahnya sih. Mulai lagi dari awal sampai naik lagi waktu tahun 2015 gitu ya. Wah. Nah sekarang ketika semua orang siap mengalami hal itu, karena kalau menurut gue jawabannya sih di situ. Kalau udah sampai 80% kerugian mendingan udah nggak usah lanjutin gitu. Tapi buat orang lain pasti beda-beda dong. Karena kan persentase itu bicara equity. Kalau Iya. 80% yang modalnya 10 juta masih kecil, masih bisa terima. Kalau yang modalnya 1M mana mau gitu kan. Ih. Jadi menurut gue sih lebih kepada toleransi dari masing-masing. Mm-mm. Setelah merugi berapa persen ini, menurut dia masih kuat lanjut gak gitu kan. Kalau masih kuat dan masih sanggup untuk belajar lagi, ya lakukan lah. Gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya pada level tertentu, dia, nah ini gue udah gak bisa toleransi lagi kerugian kayak gini, mendingan di stop. Nah, Gitu. Jadi belajarnya ditentukan sendiri aja sih. jadi waktu itu Bro Will ketika loss segede itu, cara supaya tetap tenang dan tetap termotivasi untuk bisa sukses di dunia pasar modal tuh apa tuh yang akhirnya mendorong tuh Bro Will? Oke, jadi pada waktu itu, waktu gua loss gede itu, jujur 2 minggu makan gak enak. Ya karena namanya juga rugi gede kan. Waduh, Serius, ini bukan lagi sorry, ngelawak, sorry tapi banget nih, sorry banget nih Bro Will. Gue gak boleh ketawain, aduh gue gak boleh ketawain Bro Will. bener-bener yang gua rasakan pada waktu itu gitu kan. Habis Iya. loss gede, itu 2 minggu makan tuh apapun gak enak. Bahkan di warteg yang biasanya keasinan aja rasanya agak-agak hambar gitu ya. Nah, tapi gue belajarin apa yang gue lewatin waktu itu, salahnya di mana gitu kan. Dan Iya. gue punya satu satu aturan begini. Kalau gue mau ambil balik semua kekalahan itu, Mm-mm. gue nggak boleh stop dari market. Kalau Iya. gue tutup account, gue nyerah itu uang nggak akan pernah balik. Ya jadi Mm-mm. ada tekad di situ aja sih untuk ngambil balik ya dengan syarat satu aja, jangan tutup account aja. Walaupun beberapa temen gue pada waktu itu bilang ya udah berarti saham nggak cocok buat lo. Tapi gue menurut gue kayak Mm. kalau gue nyerah gitu aja tuh uang baliknya dari mana gitu kan. Jadi gue putuskan dah tetap di market aja gitu. Dan Mm. balik. Iya, iya, iya. Dan balik berkali-kali lipat nih. Iya. Luar biasa. Applause, applause buat Bro Will. Oke, gila, 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 gila. Ini nggak semua orang tuh punya mental yang sama gitu ya. Tapi ini bisa jadi satu masukan dan motivasi ya untuk para cuan troopers gitu. Dan ini bener banget. Menurut gue tuh yang tadi Bro Will bilang itu bener. Dimana ya kalau kita loss udah gede gitu dan tutup akun, ya udah habis semuanya kan. Berarti kita nyerah gitu kan ya. Betul. Kalau kita tetap belajar dan mencari tahu jalan yang benar gimana nih supaya kita tetap bisa stay motivated dan juga bisa ini bukan masalah cuan aja tapi bisa belajar gitu ya. Nah, inilah sebenarnya yang pada akhirnya menghasilkan gitu. Wah, ini menarik banget nih untuk para cuan troopers untuk diperhatikan. Sehingga nih, Bro Will, ini ada pertanyaan yang menarik Oke. tadi cuan troopers kita ya. Eh, si cuan troopers kita ini bertanya terkait dengan strategi nih supaya mungkin strateginya ini tujuannya untuk ngetrik
psikologi market kita gitu ya. Supaya kita nggak terlalu kena mental lah gitu ya. Untuk Hmm. memilih risiko gitu. Nah, jadi apakah beli di bawah harga broker itu katanya merupakan strategi yang baik walaupun harga terus turun gitu. Jadi kita cari dulu ya, kita cari dulu harga broker itu berapa, terus ya udah kita beli aja di bawah harga itu. Ini dari cuan troopers kita Nara Sangsa 19. Oke, jadi kalau beli di bawah harga broker yang akumulasi, sebenarnya itu strategi yang bagus, tapi kalau emang sahamnya lagi turun, berarti kan itu lagi fase yang namanya markdown ya. Itu Iya. kita mesti belinya juga nyicil. Karena Hmm, kemungkinan besar saat lagi turun, apalagi kalau lagi turun masih diakumulasi terus, berarti kita tahu yang akumulasi ini mau nada di bawah kan. Dan kalau kita mau ngikut ya kita akan nyicil juga. Karena kita nggak tahu sampai di harga berapa mau di stop. Tapi kalau misalnya sideways, ya sideways bisa dapat di bawahnya dan supportnya udah ketahuan ditahan ya itu lebih bagus. Gitu. hmm, Jadi memang harus ada kondisi juga. Kalau misalnya kita tahu nih mana ada akumulasi konsisten, kita tahu harga belinya di berapa, tapi kan iya, turun terus. Ya pilihan kita cicil beli aja daripada kita buru-buru satu harga nada kan belum tentu kita kuat nahan juga kan. Jadi kita iya, mesti benar-benar ngikutin yang nada ini. Kalau dia masih mau tunggu di bawah ya ngadu rendah aja no problem sih. Tinggal kuat atau tinggal kita kuat nunggu atau enggak. Menurut iya. gua strategi begitu bagus. Strategi begitu bagus. Cuman ya kadang-kadang kalau chartnya lagi turun permasalahannya di timingnya aja. Kuat nunggu nggak sampai dia benar-benar mau balikin ke atas harga sahamnya. Gitu. Dan kadang-kadang capital kita udah habis duluan nih kan buat nunggu, buat average down gitu. Ini Ya nih itu yang memang sih lagi situ. ini nih yang harus diperhitungkan juga oleh para cuan troopers ya. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan dari Lenisit 2009. Pak Will, kalau harga hari ini naik tapi Hmm. broker summary itu ternyata distribusi. Biasa harga besokannya itu naik dulu kemudian langsung dibanting atau seperti apa? Karena kan kondisi kayak gini nih yang biasa ngaruh ke psikologi kita gitu kan ya. Kita kiranya apa gitu ya, tapi ternyata yang terjadi apa gitu. Oke, kalau naik terdistribusi memang biasanya sih besokannya naiknya terbatas, sorenya diturunin. Itu sering sih kejadian kayak gitu ya. Ya, Kayak saham apa ya hari ini yang kejadiannya kayak kondisi itu Pani. Ya, kemarin kan kalau kita lihat naik, kalau ah, secara broker summary itu pada bilang akumulasi. Gua sih setuju aja pada hari itu, tapi hari ini kan naiknya terbatas di merah ya closingnya kan, walaupun cuma 0,88% itu yang terjadi. Karena kita lihat openingnya 11.50, closingnya turun, sempat 1.055 malah kan sempat istilahnya sempat bikin orang panik sebentar gitu kondisinya. Nah ini contoh saham yang pada saat tertentu kelihatan naik, ya ternyata distribusi besokannya gimana ya kurang lebih akan naik terbatas iya, dan akan ada pelemahan. Biasanya memang kayak gitu, umumnya ya, walaupun nggak semua persis kayak gitu, cuman biasanya memang yang terjadi adalah naiknya terbatas baru mulai pelan-pelan turun lagi. Karena sahamnya lagi naik tapi terdistribusi, berarti kan yang diakumulasi, yang melakukan akumulasi itu udah di harga yang jauh di bawah gitu kan. Berarti iya. dia naik, sahamnya naik dia mau take profit. Buat kita yang mau ikut, boleh nggak? Kalau untuk scalper, gue setuju-setuju aja. Kalau memang dia lincah banget bisa ikut, it's okay. Ya kalau misalnya nggak bisa ngikut, tangannya kurang cepat gitu, mendingan dilewatin. Karena kita udah tahu itu kan terdistribusi. Secara resiko lebih tinggi gitu istilahnya. em, Potensi nyangkutnya lebih tinggi daripada saat kita beli sahamnya lagi diakumulasi gitu. Hmm, Nah, menarik, menarik, menarik. Jangan lupa ya, ini dicatat ya tips dan trik dari Bro Will ini penting banget soalnya sering terjadi di market belakangan ini. Nah, ini ada pertanyaan dari cuan troopers kita ASYHXO. Saya nggak tahu nih gimana cara bacanya. Tapi pertanyaannya adalah supaya balik modal lagi, caranya itu dengan nyoba saham yang lainkah atau dengan teknik yang baru? bisa keduanya. Jadi waktu itu ini pertanyaan tadi gue lihat munculnya pas pas yang gue cerita waktu 2015 gue ngerugi itu ya. Jadi Oh, waktu itu gue mempelajari lagi kerugian gue tuh datang dari mana gitu kan, maksudnya bukan datang dari saham apa ya, sahamnya kita tahu sih ya, maksudnya metode apa yang gue lakukan sampai salah gitu istilahnya. Gue mm, mempelajari apa yang menjadi kesalahan gue di situ, dan ketika mau balik gue coba lihat dulu nih saham yang waktu itu bikin gue rugi kira-kira bisa apa nggak, bisa ada kondisi untuk mengembalikan kerugiannya nggak. Kalau misalnya nggak ada, gue pindah ke saham lain. Kebetulan waktu itu gue pindah ke saham lain
dan metodenya otomatis metode yang baru, karena gue nggak mungkin pakai metode yang bikin gagal dong, pasti metode yang baru yang kita coba, and ya works lah gitu. Jadi tekniknya pasti baru, karena kita nggak mungkin ngulang yang bikin gagal. Tinggal sahamnya kita lihat kondisinya, apakah bisa diterapkan lagi ketika dia mau reversal atau enggak. Kalau belum mau reversal, lakukan ke saham lain, it's okay. Jadi kita nggak harus istilahnya, nggak harus, oh gue kalah di saham itu, gue balas di saham itu juga. Kalau memang momentumnya nggak ada, nggak harus. Iya, iya, iya. Nggak apa-apa lah ya kalau kita pindah saham, kemudian kita menggunakan metode yang baru, tapi yang paling penting yang perlu para cuan troopers ingat dari tips dan trik Bro Will itu adalah jangan tutup akun begitu ya. Kalau tutup akun ya udah gitu, berarti udah ngaku kalah lah, udah ngangkat bendera putih ya. Tapi tetap berjuang ya cuan troopers. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik juga terkait dengan psikologi market dari Michael.infinity77. Gimana ngatur psikologinya? Habis cut loss di satu saham, terus besoknya pada down semua gitu. Nah, ini kan bentuknya kayak prank gitu ya, Bro Will ya. Kalau mau buyback lagi, biasanya kayak, aduh, kok kayaknya nggak proper ya. Kayaknya itu kita udah kena prank, terus kita mau beli lagi tuh kayaknya udah ketipu banget gitu. Nah, ini tanggapan Bro Will gimana nih? Kita ngaku aja bahwa kita udah kena prank atau gimana nih? Tergantung. Berarti kalau lihat dari pertanyaan ini kan sebenarnya kan false break kan. Habis CL besoknya rebound kan. Betul. Kalau kita coba cek pada saat hari di mana cut loss itu dilakukan. Apakah ini saham sebenarnya masih diakumulasi atau enggak? Kalau memang udah terdistribusi, terima aja, salah. Kalau misalnya ternyata masih diakumulasi, mau coba lagi, it's okay. Yang penting kita udah tahu nih, berarti karakter sahamnya adalah sering terjadi false break. Pelan-pelan dari sini psikologinya justru lebih main. Gitu ya. Jadi kita emang udah tahu, oh, gue beli saham yang memang rawan banget, bisa pagi hijau sore merah ya. Yang penting sudah tahu kondisi sahamnya atau karakter sahamnya dan mengikutinya harusnya udah lebih tenang sih dengan kondisi kayak gitu, udah lebih terbiasa. Dan kalau misalnya apakah harus buyback lagi di harga yang lebih atas dan kita habis cut loss, itu pilihan. Kan di sini kan dia bilang kan, mau buyback lagi di harga atas rasanya kok bego. Oke, paham maksudnya kan, kalau beli lagi di atas kesannya begitu. Tapi bukan berarti salah juga. Kalau memang kita udah tahu false break dan kita masih mau nyoba lagi, soal harga berapa kita beli no problem. At the very least kita jual lagi di harga yang lebih tinggi, nggak masalah. Atau kita cuman menyadari bahwa kemarin kita terlalu panik dan kita mau balas lagi sama-sama. Kalau kondisi yang memungkinkan, seperti yang gue bilang tadi, kalau kondisi dan momentum yang memungkinkan, lakukan aja, nggak apa-apa. Tapi kalau emang udah tahu nggak bisa lagi, jangan lagi, tinggal aja. Gitu. Jadi, pertama, kondisi sahamnya nih, memungkinkan untuk balas dendam atau enggak, istilahnya gitu kan. Nah, kalau misalnya masih memungkinkan untuk balas, balaslah. Kalau enggak, ya nggak usah. Dan tinggal kita mau terima nggak soal harga beli. Trader itu bukan tentang lo beli terendah, jual tertinggi. Tapi di berapapun lo jual harus lebih tinggi dari harga beli lo, itu yang paling penting. Supaya konsisten cuan terus kan. Iya. Gitu. Bukan tentang buy on lowest. Gak semua orang bisa melakukan hal itu. Gue aja kadang-kadang gak dapat lowest tuh. Kadang-kadang gue sama temen gue beli saham yang sama, harga gue lebih tinggi dari harga beli dia. Tapi yang penting saat dijual lebih tinggi dari harga beli kita, gak apa-apa. Iya, betul, betul, betul. Tapi untuk kalau kita kaitkan lagi dengan psikologi market gitu ya, ini yang sehat ya, yang sehat itu menurut Bro Will gimana? Dari 10 trade gitu kan, dari 10 trade misalnya harusnya bisa lebih banyak cuan daripada loss. Kalau memang betul seperti itu, rasionya itu berapa tuh profit sama lossnya yang sehat menurut Bro Will? 10 trade, gimana 10 trade? Dari 10 trade ini yang sehat itu sebaiknya kita bisa cuan berapa kali gitu, rasio cuan sama lossnya. Oh, rasio cuan sama loss menurut gue bisa 5 loss 5 win gak masalah. Tapi kan kadang gini, biarpun 5 win atau 5 loss, persentasenya kan yang menentukan. Ibaratnya kalau dari 10 trade, kita nyoba-nyoba 9 loss kecil-kecil, yang satu bagger kan langsung kebayar. Jadi sebenarnya kalau menurut gue, rasio itu nggak ada aturannya sih, karena kan kita nggak bisa bilang bahwa sama memberikan return yang fix kan. Jadi kayaknya rasio-rasio gitu gue nggak bisa terlalu kasih saran ya, karena kayak gue bilang tadi, 10 trade 9 kalah, tapi skalanya cuma 1% 2%, yang satu langsung naik 25% kan kebayar semua gitu loh. Jadi menurut gue rasio sih perlu dipikirin sih.
Nah, ini ya, rasio nggak gitu perlu dipikirin, tapi sebenarnya metode yang kita gunakan, strategi yang kita gunakan, ya mentalnya itu seperti apa, itu yang lebih penting ya sebenarnya Bro Will ya. Betul. Oke, nah ini sekarang kita beralih ya, kalau dari tadi kita lebih banyak memang ke psikologi market, kita sekarang coba ngelompat nih Bro Will ke emiten dan juga secara sektoral seperti apa gitu. Nah, supaya kita misalnya kita pemula atau maupun kita orang yang udah expert gitu ya, supaya kita tetap tenang di kondisi market yang kayak gini gitu ya. Itu tuh kita harusnya lebih banyak trade di saham-saham yang mana sih, yang blue chip kah atau yang eh, apa namanya, yang capnya kecil gitu, yang big caps kah atau small caps kah? Ini pendapat Bro Will gimana? Kalau menurut gua saat market lagi volatilitasnya lagi tinggi, memang small caps lebih enak sih. Tapi Hmm. kan kalau bicara psikologi kan apakah tenang atau enggak habis belinya? Ya memang pilihannya jadi dua nih. Kayak sekarang IHSG lah, bukan sekarang sih, kayak dari minggu lalu lah IHSG volatile gitu kan blue chipnya tetap naik. Kalau mau yang bawaannya tenang, kalau teman-teman sih ada yang masih baru di market belum terbiasa dengan scalping, memang cari aja yang naik terus ya. Kalau dalam hal ini kan bicara seminggu terakhir blue chip nih yang naik ya pilihannya ke situ. Ya. Tapi kalau misalnya yang udah ada pengalaman scalping bisa cari aja small cap pagi-pagi ngedrop beli habis itu ada rebound cepet 2-3% ambil kan bisa juga sebenarnya gitu. Jadi kalau kalau menurut gua pribadi sih sebenarnya small caps pilihannya sih kalau volatilitas lagi tinggi untuk trader small cap kita pilihnya. Jadi Hmm. benar-benar momentum aja mau reboundnya sehari langsung lepas yang penting ya istilahnya yang penting cuan gitu kan pada saat itu juga. Tapi kalau misalnya bawaannya let's say nggak tenang gitu dengan volatilitas tinggi takutnya oh hari ini volatilitas marketnya tinggi takutnya ntar malam keluar berita jelek ya carilah yang trendnya lebih pelan gitu kan yang swingnya lebih santai begitu. Oke, 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 Mungkin oke. jawaban gue terpaksa jadi mengambang ya kayak tergantung ke orangnya. Tapi kan memang kondisi-kondisi kayak gitu harus diperhatiin juga bahwa kalaupun kita bilang oh small cap pilihan terbaik, apakah semua orang bisa ikut pada saat itu kan kita nggak tahu. Oke, oke, oke. Ini menarik banget untuk diperhatiin. Nah, eh, ada pertanyaan, wow, tiba-tiba ketika kita bahas saham dan sektoral, pertanyaan yang masuk banyak banget nih Bro Will nih. Nah, ini ada pertanyaan dari Angelis 3. Ini terkait dengan emiten ya. Adro tadi pagi sempat ngeprank udah jualan di 4.050, 4.070 masih naik. Untung masih ada sisa porsi, masih jualan di 4.110, 4.120. Katanya kepuasan tersendiri bisa jual di highest. Nah, tanggapan Bro Will kalau metodenya seperti ini gimana nih Bro Will? Apakah memang ini yang mencerminkan kalau kita itu sudah bisa lebih tenang ya ngelihat market volatilitasnya kayak gini gitu kan? Tadi kan Bro Will juga sempat bilang ya yang penting kita bisa jual di harga yang lebih tinggi gitu. Ya ini gue suka juga karena gue suka komentarnya begini karena gue melakukan hal yang sama bro. Jadi kadang-kadang kalau saham lagi naik, gue nggak akan buru-buru lepas semua. Oh, Karena kadang-kadang market itu bisa bikin kita nyesel habis jual. Kayak tadi kan dia bilang jual 4.050 masih naik, kan muncul penyesalan biasanya kan. Pada orang-orang tertentu, aduh coba gue simpen lamaan, naiknya lebih tinggi. Ada aja kadang-kadang perasaan kayak gitu. Jadi kalau gue pribadi, kalau sahamnya udah naik, memang gue jualnya akan bertahap juga. Dan kondisi ini memang menunjukkan secara psikologi udah lebih matang ya. Jadi maksudnya nggak apa namanya pas jualan langsung buang sebanyak-banyaknya, nanti naik lagi, Uber lagi setinggi-tingginya kan jauh lebih bahaya. Mendingan take profitnya bertahap aja gitu loh. Ala-ala fund manager aja biar kata uang kita nggak selevel fund manager, tapi kan ya ada setua dikit-dikit dijual gitu kan, nggak ngerusak grafik istilahnya. Ya menurut gua strategi ini bagus. Nah menunjukkan dari sisi psikologinya juga udah lebih matang. Nggak terburu-buru mengambil keputusan. Kalau saham lagi naik mau di hold lamaan boleh nggak? Boleh-boleh aja menurut gua setelah misalnya setelah dianalisa memang saham itu masih kuat naik, masih diakumulasinya besar, trennya masih aman, mau di hold aman, it's okay. Nggak usah hmm, buru-buru langsung dibuang semua, dijual bertahap juga itu strategi yang bagus. hmm, Gitu. Kepuasan tersendiri bisa jual di highest, gue juga ngerti, gue pernah ngerasain habis jual di highest bisa turun juga kepuasan tersendiri itu betul banget. Ya, cuman tetap realistis ya bahwa kalaupun hari ini berhasil jual di highest, belum tentu besok-besok bisa ngalamin hal yang sama. Jadi
hal-hal kayak begini nggak selalu bukan sebuah skill yang harus dikuasai. Kadang-kadang bisa terjadi, kadang-kadang enggak. Kalau sekarang happy ya nggak apa-apa, cuma jadi lebih percaya apa meningkatkan kepercayaan diri itu bagus. Tapi jangan langsung menuntut diri bahwa setiap hari harus bisa jual di highest, nggak selalu berhasil. Kadang-kadang bisa aja nggak dapat di highest juga gitu. Oke, oke, oke. Iya sih, bener sih, berasa banget ya kalau jualan di highest terus tiba-tiba dia turun itu berasa kayak, wah gila, kok kayaknya gue tuh pintar banget gitu ya. Pas highest gue Betul. juga merasa merasa anehnya itu ketika kita ngerasa itu udah highest, kita jualan, ternyata dia terbang lagi gitu. Oke, oke, biasa lah ya di market itu biasa ya, cuan troopers. Jadi Nah, ini memang menjadi kondisi yang kadang-kadang agak menggelitik psikologi kita gitu ya dalam trading di indeks harga saham gabungan. Tapi inilah sebenarnya yang mengajarkan kita supaya bisa lebih dewasa di market gitu ya, Bro Will ya. betul. Oke. Nah, Bro Will, ini ada Ya. pertanyaan menarik dari cuan troopers kita terkait dengan emiten-emiten dan juga sektoral gitu ya. Pertanyaannya adalah di kuartal keempat ini supaya kita bisa tetap tenang, entah menjadi investor ataupun menjadi trader gitu. Nah, itu tuh kita harus lirik ke sektor yang mana sih dan emiten yang mana sih sebenarnya di Kalau kuartal sektor dua itu, ribu dua puluh dua. oke, oke. Rotasi sektor itu nggak ada rumus saya aja. Maksudnya kita nggak bisa bilang bahwa habis sektor ini pasti sektor berikutnya. Iya, Maksudnya kita belajar dari kejadian nyata aja waktu 2020 tiba-tiba jadi tren bank digital kan nggak ada yang ngukur kan pada saat itu kan. Jadi rotasi sektor itu nggak akan ada rumusnya. Tapi kita bisa langsung ukur dari saham mana yang bergerak paling stabil di saat market lagi mengalami suatu tren gitu ya. iya, Stabilnya itu bukan stabil jadi stagnan atau sideways, enggak, stabil menguat kan juga stabil gitu kan. Artinya dia naik misalnya sehari cuma 2% 3%, tapi secara tiap hari itu dia naik terus. Nah, itu bisa jadi pilihan. Ada saham-saham kayak gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya sektor apa yang masih dipilih, gua rasa akan dapat jawabannya ketika kita bisa menemukan saham-saham yang seperti itu ya. Jadi maksudnya pada hmm, saat IHSG lagi mengalami satu tren, terus ada sektor apa yang paling aman lah istilahnya, paling nggak kena hubungannya market mau kayak apa, dia bisa tetap naik. Ya mungkin kita bisa pilih yang seperti itu karena kita manfaatin momentumnya dia memang lagi naik. Ya karena kalau otomatis kita maunya saham yang lagi naik kan. Kalau yang lagi turun kan biasanya males gitu kan. Jadi kita cari aja yang memang saat lagi ada satu tren atau ada satu sentimen saham-saham itu atau sektor itu masih terus bergerak gitu ya. Itu baru lebih aman. Mungkin aman secara apa ya? Secara momentum kita lebih aman karena benar-benar kita beli di saat dia udah lagi naik. Mau lihat hasilnya lebih cepat, mau nunggu pun lebih tenang biasanya kalau kondisinya kayak gitu. Nah, jadi kalau udah dapat kondisi ini kita baru tahu nih sektor apa sih yang lagi manggung gitu kan. Kayak hmm, kalau misalnya sekarang menurut gua tapi iya. tapi timer dulu teman-teman kalau mau mau coba nanti jangan lupa cek dulu. Menurut gua saat ini healthcare yang memenuhi kondisi tersebut. Healthcare ya. Yes. Ini ini kayak ibarat ikan salmon ya ngelawan arus. Karena kan kalau Yes. kita lihat, iya bener loh. Karena kalau kita lihat healthcare itu turun terus, tapi ternyata ini yang bisa menjadi itu ya stock pick gitu ya. Ya nggak semua healthcare lagi turun sih. Kayak saham Mika naik terus gitu kan. Ah, Ada aja yang kayak gitu. Ya kalau healthcare-nya melihatnya KF enough ya sorry itu turun mau tahu. Cuma sebenarnya kita melihatnya yang karena mayoritas yang memimpin lah dari sektor tersebut gitu. iya, 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 menarik, menarik. Healthcare nih yang perlu diperhatiin. Masih oke di kuartal keempat 2022 ya justru ya. Menurut gue Udah begitu. bukan, Ya teman-teman udah yang bukan. lain kalau mau cek jangan lupa dicoba cek analisa dulu apakah memenuhi kondisi tersebut atau enggak. Oh iya, 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 iya. Soalnya tadi ada yang nanya nih terkait dengan komoditas super cycle dan lain sebagainya gitu. Berarti Q4 2022 ini bisa sedikit sector rotation gitulah ya Bro Will ya. Bisa harusnya. Nah ini menarik nih untuk kita perhatikan di Q4 2022. Kalau memang meyakini gitu ya, bisa ke apa namanya ada sektor rotation ke healthcare yang majority ya tadi ya saran dari Ya. Bro Will. Mm-mm. Menarik, menarik. Ini menarik untuk diperhatikan oleh para cuan troopers. Nah, uh, Bro Will, ada tanggapan nggak nih terkait dengan supaya kita lebih tenang ya? Ini supaya relate dengan tema kita juga, supaya kita tetap uh,
tenang di kondisi market gitu, apakah kita itu gimana ya, sikapnya harus gimana di tengah kondisi narasi market, narasi berita-berita di mana-mana yang bilang bahwa tahun 2023 bakal resesi gitu. Nah, ini gimana nih supaya kita bisa tetap tenang nih Bro Will? Tapi kan indeks kita itu masih bertahan loh di atas 7.000 gitu. Apa sih ini sebenarnya yang bisa menguatkan psikologi kita? Ini mungkin jadi pertanyaan-pertanyaan terakhir nih. Oke. Sentimen dan story itu nyata. Gua nggak akan pernah bilang salah. Memang banyak banget kok yang nanya juga market nih akan resesi dan lain-lain, itu omongan di luar. Gue juga Iya, ditanyain gitu kan. Dan gue cuma bilang gini, perhatikan respon pasar. iya. Ya, kayak kalau kita dikasih uang kuno, kita bilang bernilai karena kita tahu materialnya. Tapi buat orang lain tuh kan nggak lebih dari uang yang udah nggak laku. Kalau yang bisa melihat hal yang sama itu juga bernilai. Sama kayak saham. Kalau dikasih satu sentimen, dikasih satu story gitu ya. Kalau memang bagus, itu adalah kenyataan yang terjadi di market ataupun di saham, ataupun di emitennya. Tapi harga sahamnya bagaimana? Gitu kan? Apakah diperlakukan sedemikian rupa atau enggak? Bahwa story-nya saat ini kita bisa bilang market akan crash, akan resesi gitu ya, tahun 2023 gelap, suram, buat tahu sih beritanya. Saya maksudnya respon pasar. Nah benar, tadi kan ada yang nanya, kenapa marketnya masih stay 7.000? Ya ini berarti kan kita melihat bahwa saat ini pelaku pasar juga nggak ngerespon dengan kondisi tersebut. Gitu kan, Eh, bahwa beritanya dan datanya mungkin mengarah ke resesi, tapi saat ini belum. Ya kita bisa punya pilihan gini, kalau memang takut, ya apa namanya, take profit lah sebagian. Jadi pada saat crash terjadi, amit-amitnya berubah, sisa-sisanya jadi loss atau jadi cuannya lebih dikit, kan setidaknya ada cuan yang kita amanin. Tapi kalau kita misalnya mau bodoh amat pun, kita punya pilihan melihat respon pasar. Sampai ketika market benar-benar udah patah tren, atau sudah kita melihat gejala-gejala pergerakan yang apa ya, yang lebih bersifat menuju pada downtrend kalau sebutnya ya, itu pada saham-saham penggerak indeks, kita kira-kira udah tahu nih, oke, pasar udah ngerespon nih, market benar akan crash, baru kita ikutan takut. Tapi kalau misalnya masih belum, gua rasa nggak perlu. Makanya gue juga termasuk salah satu yang nggak terlalu setuju kan pada waktu dikatakan market akan crash, karena saat itu gue nggak ngeliat respon market di seperti itu. Gue iya. melihat bahwa ini saham-saham penggerak indeksnya menahan justru pada saat itu kan. Makanya pada waktu bulan Juli saat gue HSG di 6.500, menurut gue ini udah bottomnya di sini. Gitu. Jadi respon pasar akan membantu kita juga. Karena kita, menurut gue konsepnya gini, kita bukan satu-satunya orang di market. Jadi Iya. kalau misalnya satu berita itu benar-benar mempengaruhi kita dan orang lain, itu paniknya pasti rame dan kita bisa lihat. Istilahnya kalau kayak di hutan ada kebakaran, hewan kabur semua kan. Nah, kita kan Iya. bisa ngeliat orang lain menunjukkan ketakutan atau enggak. Kalau misalnya enggak, kita juga punya alasan untuk tetap tenang. Hmm. Gitu. Oke, oke, oke. Ini menarik. Menarik banget dan perlu diperhatikan ya para cuan troopers. Kalau memang belum sempat dengar dari awal, jangan lupa untuk ngecek Instagram live kita di Instagram @sukorsekuritas. Dan juga untuk stock pick, saya cuma bisa menggali sedikit ya, cuan troopers ya. Untuk menggali lebih banyak di Browil lagi, jangan lupa join di ifom.sukorsekuritas.com. Kemudian sales referralnya Erika 2 ya. Jadi dicari aja dan kemudian bergabung dengan komunitas Cuan Troopers bersama dengan Browil, atau kalau enggak bisa di DM di WH Project ya. Ya. WH Project atau ke DM Instagram Browil nih yang ini ya, yang Instagramnya Browil yang live bareng kita nih, William Hartanto 12 ya kalau nggak salah ya Browil ya. Ya, William Martanto 12. Nah, mantap di situ. Nah, itu tuh WH Project Official, bisa DM ke sana ya untuk tanya-tanya lebih banyak terkait dengan stock pick gitu. Saya juga kayak gitu ya, cuan troopers ya. Saya biasa DM langsung gitu ke Bro Will kalau emang Iya, udah dari zaman masih narsum sama ini kan suka-suka bagi-bagi kita dulu kan. dari zaman galau pandemi ya ngelihat saham terjun Iya. bebas. Cuman Bro Will yang berani bilang ke saya tuh, bilang udah tenang aja, ini masih diakumulasi. Iya, atau enggak ganti segmen bro-bro sama apa yang bagus, kita udah biasa kayak gitu. Ya, nah itu bisa di DM, ditanya langsung ke sana ya, cuan troopers ya. Ya, Dan
Jangan lupa untuk screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, tag ke Instagram Sukor Sekuritas, ke WH Project Official, tag juga ke saya juga boleh ya, dan Wiguna, tag juga ke William Hartanto 12 untuk mendapatkan buku Merdeka Finansial dengan investasi saham secara cuma-cuma. Kali aja juga dapat nih buku dari Bro Will ya, nanti DM langsung aja ke Bro Will. Tadi ada Penting lah bukunya di situ. yang saya dapat dulu, The Tao of Bandarmologi. Nah, Ya, itu yang saya baca dari Bro Will terkait dengan bandarmologi. Nah, ini waktunya sudah habis, Bro Will. Thank you banget ya. thank Kita you nggak berasa juga. udah ngobrol 1 jam, tapi tiap kali ngobrol sama Bro Will nih banyak sekali insight-insight yang kita bisa ambil di sini untuk kita pelajari kembali supaya kita bisa tetap tenang di kondisi volatilitas indeks harga saham gabungan seperti saat ini. Thank you banget Bro Will buat insight dan waktunya. Sama-sama, bro. Thank you juga buat Cuan Troopers yang sudah bertanya dan juga sudah join Instagram Live kita pada malam hari ini. Jangan lupa tetap saksikan IG Live kita setiap Selasa dan juga Jumat. Begitu juga dengan IG Live lainnya gitu ya yang sudah kita persiapkan bisa dicari di Sukor Sekuritas dan juga bisa rekan-rekan cari melalui Instagram feed kita dan juga Telegram gitu ya. Saya Daniel Liguna pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi Bro Will. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye. Bye.